Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan bagian yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama jika banyaknya anggota sama. Jadi ini NA dan NB-nya harus sama. Kemudian anggotanya juga sama. Jadi di sini NA dan NB-nya sama, ini juga sama. Kemudian anggotanya juga sama. Di sini 321, di 123. Nah, kalau di sini NA-nya 4, NB-nya, jadi di sini artinya NA, NB itu begini banyaknya anggota. Jadi yang di sini ini NA-nya itu 4, banyaknya anggota 4, kemudian banyaknya anggota B 3. Kemudian kalau di sini NA dan NB-nya sama. 3, kemudian NB-nya juga 3. Tapi antara A dengan B itu tidak sama anggotanya. Di sini A, B, C, sementara yang di sini 1, 2, 3. Jelas tidak sama. Yang himpunan A yang kelima itu A, B, C, D. Di sini D, A, B, C. Ya sama, banyaknya anggota sama, kemudian anggotanya juga sama. Kemudian yang keenam, di sini PGRS, di sini PRSI, sama. Kemudian yang di sini PGR berarti banyaknya anggota 3, di sini banyaknya anggota 4, jelas tidak sama. Yang di sini banyaknya anggota 4, yang ke-8, kemudian yang di sini banyak anggota B itu tak terhingga banyaknya di sini A, B, C, D, titik 3 itu artinya dan seterusnya. Berarti banyaknya tak terhingga. Berarti tidak sama. Nah, sekarang perhatikan di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana A itu anggotanya H, A, R, U, M, kemudian yang B, M, U, R, A, H. Sama sebenarnya ya kan? Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa NA, nah di sini NA-nya itu sama dengan 5. Kemudian di sini NB sama dengan 5 juga, jadi banyaknya anggota itu ada 5, yang A juga 5. Nah, apakah A himpunan bagian dari B? Iya, karena semua anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Artinya, di sini H itu anggota A, H juga anggota B. Begitu juga dengan A. A itu anggota dari A juga anggota himpunan dari B. Kemudian berikutnya R itu anggota dari A, maka R itu juga anggota dari B. Begitu juga dengan U anggota dari A, U juga anggota dari B. Begitu juga dengan M, M-nya itu anggota dari A dan M juga anggota dari B. Nah, di sini apakah B itu juga himpunan bagian dari A? Iya, karena sebaliknya. Jadi H itu anggota dari B, maka H juga anggota dari A. A anggota dari B, maka A juga anggota dari A. M anggota dari B, M juga anggota dari A, R anggota dari B, R juga anggota dari A. Jadi ini berlaku sebaliknya. Perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang dapat kamu temukan? Nah, karena ini semuanya masuk jadi anggota A juga anggota dari B, begitu juga sebaliknya, maka himpunan A ini sama dengan himpunan B kesimpulannya. Apakah A ekuivalen dengan B? Nah, perhatikan. Jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka dikatakan bahwa A itu ekuivalen dengan B. Ini yang pertama. Jadi ini hasil dari D itu ini. Nah, kalau yang dari C itu maksudnya begini. Jika A itu himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka
himpunan A itu sama dengan himpunan B. Jadi kalau ekuivalen saja itu yang sama, itu banyaknya anggotanya saja yang sama, maka A itu ekuivalen dari B. Kalau A itu himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A, maka A itu sama dengan B. Sebentar maaf, ini bukan anggota tetapi himpunan bagian. Nah, kalau himpunan himpunan bagian. Nah, sekarang berikutnya perhatikan di sini ada operasi himpunan. Yang pertama irisan atau intersection. Nah, perhatikan di sini. Semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A itu 1, 2, 3 dan B 4, 5, 6. Nah, di sini kita tuliskan diagram Venn-nya. Ini anggotanya A dan ini anggotanya B. Nah, ada yang di luar dari A dan B yaitu 7, 8, 9 di luarnya. Nah, antara A dan B ini tidak ada yang sama, berarti dia sendiri-sendiri, saling asing namanya, antara A dengan B atau disjoint. Nah, irisannya yang sama mana antara himpunan A dan B? Tidak ada, maka dikatakan irisannya itu himpunan kosong, karena kan tidak ada yang sama antara A dan B anggotanya. Kalau digabung, A gabung B, jadi ini digabung dengan ini, anggotanya ya 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Nah, perhatikan yang kedua itu S-nya tetap sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A itu 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada yang sama. 4 ini anggota A, 4 juga anggota B. Nah, di sini kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7. Berarti ada yang sama. Nah, ini saling terkait ini. Nah, itu namanya A itu berpotongan dengan B atau intersection. Nah, A irisan dengan B, irisannya adalah 4. Ini yang sama, ini 4. Kalau digabung, ya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan, caranya menuliskan di dalam diagram Venn itu ditulis dengan titik ya. Ada titiknya, kemudian ada angkanya atau anggotanya ini. Nah, berikutnya. Nah, di sini himpunan himpunan S itu tetap sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3 yang ada di A ini juga anggota dari B ini semuanya. Berarti A itu di dalamnya anggota B. Jadi himpunan A ini masuk di dalam himpunan B. Anggotanya A itu semuanya masuk di dalam himpunan B. Berarti irisan antara A dan B ya ini. 1, 2, 3 sama dengan himpunan A. Kalau digabung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungannya jadi 1 ini. Kalau yang di luarnya itu ya di luar A gabung B. Berikutnya, nah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semestanya. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4 juga. Berarti sama. A itu sama dengan B karena anggotanya sama di sini. Irisannya mana? Ya sama 1, 2, 3, 4 ini. Gabungannya mana? Ya 1, 2, 3, 4 ini juga. Jadi irisannya tetap sama, B-nya gabung juga sama. Nah, irisan dua himpunan itu dinotasikan dengan A irisan B. Nah, ini notasi pembentuk himpunan namanya. Himpunan X sedemikian sehingga X elemen dari A dan X elemen dari B. Berarti itu dikatakan irisan. Jadi irisannya mana? Satu itu anggota dari A, satu juga anggota dari B. Nah, kalau gabungan A gabung B itu dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan. Di sini bukan dan tetapi atau. Maka anggotanya seperti ini. Nah, di sini ada contoh. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, sedang 15 suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, sekarang bisa kita gambarkan dalam diagram Venn.
Perhatikan di sini, ini diagram Venn-nya. Nah, sekarang perhatikan di sini 35 siswa. Jadi ini S-nya itu ada 35 siswa. Sementara ada, nah, kita tuliskan seperti ini. Kita tidak tahu yang suka kedua-duanya. Karena kita tidak tahu, kita misalkan dengan X. Kemudian di sini yang suka soto, di sini ada yang suka dengan bakso. Nah, yang suka dengan soto itu 22. 22 ini kita kurangi dengan yang suka kedua-duanya, X. Kemudian yang di sini berarti 15 kita kurangi dengan X juga. Kemudian yang di sini yang tidak suka keduanya di luarnya sini. Nah, ini semuanya kalau dijumlah sama dengan 35. Jadi 22 dikurangi X ditambah dengan X. Jadi ini maksudnya yang ini. Yang ini ditambah ini dan ini 3 itu sama dengan 35. Jadi kita tuliskan ditambah dengan 15 dikurangi X ditambah 3 itu sama dengan 35. Sehingga perhatikan di sini ini negatif X, ini X, berarti hasilnya adalah 0. Ini dan itu 0, berarti tinggal 22 ditambah 15 ditambah dengan 3. Jadi 22 dengan 3 saja 25. Kita tambahkan dengan 15 dikurangi X sama dengan 35. 25 ditambah 15 adalah 40 dikurangi X sama dengan 35. Artinya apa? 40 dikurangi berapa sama dengan 35? Nah, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, X ini adalah yang suka kedua-duanya ini. Ini kan X. Berarti yang suka kedua-duanya ini adalah 5. Jadi kalau saya gambarkan ulang. Nah, berarti setelah ketemu itu hasilnya menjadi begini. Nah, yang suka kedua-duanya adalah 5. Jadi di sini soto, ini bakso. Kemudian yang di bakso, yang suka bakso itu 15 dikurangi 5, berarti di sini 10. Nah, yang di sini 22 dikurangi 5, berarti 17. Nah, begini. Yang di luarnya 3. Berarti yang hanya suka makan, perhatikan di sini, yang suka makan soto, soto saja itu 17. Yang suka bakso saja 10, yang suka kedua-duanya 5, dan yang tidak suka kedua-duanya itu ada 3. Ini 3 ini tidak suka bakso dan soto. Nah, sekarang soal berikutnya. Dalam suatu kelas itu terdapat 36 siswa. Di antaranya 18 gemar matematika, 20 gemar bahasa, dan 2 siswa gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Tentukan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Ini bisa juga menggunakan diagram Venn, bisa juga dengan menggunakan ini. Nah, perhatikan. NS itu sama dengan NA atau N yang gemar matematika ditambah dengan yang gemar bahasa, kemudian dikurangi yang gemar keduanya N, M irisan B, kemudian ditambah dengan N. Nah, sebentar, kan ada kurungnya ya. N, A gabung B komplement. Nah, di sini NM-nya itu 18, kemudian NB-nya 20, yang irisannya itu belum tahu, kita tuliskan X, kemudian ditambah dengan yang tidak suka kedua itu 2. Nah, ini banyaknya siswa 36. Berarti bisa kita tuliskan 36 sama dengan ini ditambahkan 18 ditambah dengan 2 yang belakang. Jadi ini ditambah dengan ini kan 20. Ditambah dengan 20 jadinya 40. Jadi 40 dikurangi dengan X. Nah, di sini artinya 40 dikurangi berapa sama dengan 36, maka jawabannya adalah 4. Jadi di sini X-nya sama dengan 4. Itu kalau menggunakan rumus ini. Nah, kalau menggunakan diagram Venn, nah, kita tuliskan, kalau kita gunakan dengan diagram Venn, kita gambar. Nah, di sini ini N.
Nah, di sini banyaknya yang suka matematika, yang di sini juga bahasa. Ini semestanya ini. Yang suka dengan matematika berarti 18 dikurangi dengan ini misalnya X, ini berarti di sini 18 kurangi X. Yang B berarti 20 dikurangi dengan X, kemudian yang di luarnya di sini 2. Maka bisa kita jumlahkan 18 dikurangi X ditambah X ditambah 20 dikurangi X ditambah dengan 2 itu sama sama dengan 36. Kemudian 18 ditambah 2, 20. Yang ini 0, ini dengan ini itu 0. 18 tambah 2, 20 tambah 20. Jadinya 40 dikurangi X sama dengan 36. 40 dikurangi berapa sama dengan 36? Maka X-nya sama dengan 4. Nah, menggunakan diagram Venn dengan rumus hasilnya juga sama. Jadi ini cara lain alternatifnya ini yang ini. Ini alternatif lain menggunakan rumus. Kemudian kalau ini diagram Venn itu ini A-nya, kemudian banyaknya siswa dalam kelas tersebut 36. Ini adalah yang B. Nah, berikutnya gabungan atau union. Di sini diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, yang B 5, 7, 8, 9, 10. Di sini kelihatan yang sama itu 5 dengan 7, berarti irisannya ya 5 dengan 7 ini. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, jadi semestanya tidak dituliskan, berarti semuanya masuk di himpunan A dan himpunan dengan B. Di sini tuh, nah, perhatikan ini. Nah, ini yang sama itu kita buat titik, kemudian angkanya 5 dengan 7. Yang di sini 1 dengan 3. Yang di B berarti di sini ada 8, 9, dan 10. Nah, yang dimaksud dengan himpunan A, perhatikan di sini ini yang saya arsir merah ini himpunan A. Nah, sama kan berarti 1, 3, 5, 7. Kemudian yang saya arsir kuning itu himpunan B. Nah, ini himpunan B itu ini. Nah, yang diarsir double itu berarti kedua-duanya. 5 dengan 7 itu berarti irisan. Jadi A irisan B itu yang diarsir double menjadi 5 dan 7. Kemudian kalau A gabung B itu semuanya ini anggotanya. Jadi yang diarsir, jadi ini yang diarsir semuanya ini dengan ini itu anggota dari A gabung B. Jadi ini semua digabung itu yang diarsir semuanya. Jadi anggotanya berapa saja? Nah, ini bisa kita tuliskan berarti 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada satu contoh. Dalam suatu kelas itu terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa suka bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam diagram Venn seperti ini. Ini diagram Venn. Kita tuliskan ini. Nah, 20 siswa gemar sepak bola. Berarti saya tuliskan sepak bola. Yang di sini voli itu V. SB ya ini sepak bola. Nah, ini yang gemar keduanya itu 5. Nah, berarti yang 20 sepak bola itu berarti 20 dikurangi 5 yang di sini. Berarti tinggal 15. Yang gemar voli saja berarti ya 12 dikurangi 5 di sini 7. Jadi di sini maksudnya begini. Ini yang voli itu kan semuanya ini. Ini jumlahnya kan 12, 5 dan 7. Kemudian yang sepak bola itu 5 dan 15 ini.
Jadi tetap 20 nilainya. Ini kan 20. Di sini ya 5 dengan 15. Yang bola voli 5 dengan 7, 12. Nah, 2 siswa tidak gemar keduanya, berarti di luarnya sini. Nah, berarti kita tuliskan di sini 2. Nah, berapa siswa dalam kelas tersebut bisa kita tuliskan. Berarti 15 kita tambahkan dengan 5, kita tambahkan dengan 7, kita tambahkan dengan 2. Itu sama dengan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Jadi 15 tambah 5, 20. 20 tambah 7, 27 tambah 2, 29. Jadi ini yang B, kemudian ini jawaban yang A. Nah, berikutnya dalam suatu kelas terdapat di sini 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 gemar bahasa, 10 gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Ini bisa kita gambarkan dalam diagram Venn. Jadi untuk menjawab yang A, itu kita buat diagram Venn-nya. Nah, di sini ini himpunan A, di sini himpunan B. Di sini yang gemar matematika, sebenarnya ini semestanya ya. Kemudian ini bahasa. 26 gemar matematika. Nah, yang keduanya, gemar keduanya kan 10. Kita tuliskan dulu di sini 10. Nah, yang 26 berarti 26 dikurangi 10 tinggal 16 yang di sini. Yang di sini yang bahasa tadi kan 20, berarti 10 di sini 10. Jadi kalau ditambahkan di sini tetap 20, yang bahasa ini kan 20. Maka di sini 10 dengan 10. Yang gemar keduanya 10, yang gemar bahasa saja itu 10. Yang gemar matematika itu ada 26. Yang gemar bahasa dan matematika 10, yang matematika saja itu 16. Nah, yang tidak gemar keduanya berarti di luarnya sini tidak suka matematika, juga tidak suka bahasa ini. Berarti kita tuliskan di sini adalah 5. Nah, tentukan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Jadi, banyaknya siswa, misalnya B, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, dilihat di sini. Di sini berarti kita tuliskan 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah dengan 5. Maaf di sini, kita tuliskan di sini tadi siswa. Nah, sama dengan 16 ditambah dengan 20 berarti 36 ditambah 5 berarti 41. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 41. Kita jumlahkan semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komplement selisih. Nah, di sini ada himpunan-himpunannya. Perhatikan, S-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak-anak. Kemudian yang A-nya itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian yang B 4, 5, 6. Nah, A dan B itu saling asing atau dijoin dengan B. Kenapa? Karena antara A dan B itu tidak ada yang sama. Nah, kemudian diagram Venn-nya kita gambarkan. Ini A, itu anggota 1, 2, 3. B, 4, 5, 6. Kemudian yang di luarnya di sini, A, di luar A dan B itu ini. A komplement itu berarti di luar A, selain A. Nah, A itu kan 1, 2, 3. Yang selain A ya berarti yang di luarnya ini semuanya ini. Jadi A komplement itu kalau ditulis atau digambarkan, itu dalam arsiran, nah, perhatian ya, misalnya di sini perhatikan di sini himpunan A itu misalnya ini himpunan A, maka yang saya arsir ini dinamakan A komplement, jadi di luarnya A. Nah, ini yang biru ini berarti A komplement, selain A. Nah, kalau selain B berarti bisa kita tuliskan menjadi begini. Ini ada semesta, kemudian di sini himpunan B, maka B komplement itu yang diarsir yang ini. Nah, ini dinamakan B komplement. Nah,
Jadi selain B itu namanya dinamakan B komplement. Nah, kalau dikurangi, perhatikan di sini, A dikurangi B atau selisihnya, A ini kita kurangi dengan B hasilnya ya 1, 2, 3. A ini kita kurangi dengan B, B-nya kan 4, 5, 6. Ya berarti hasilnya tetap ini 1, 2, 3. Kalau B kita kurangi dengan A, ya hasilnya tetap B ini 4, 5, 6. Berikutnya, nah perhatikan di sini himpunan S-nya tetap, kemudian A-nya 1, 2, 3. Nah, di sini ada 4. Oh, berarti di sini A-nya ada yang salah ya. Di sini perhatikan, di sini berarti kita tambahkan dengan 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Kemudian B-nya 4, 5, 6, 7. Jadi ada yang sama antara A dan B yaitu 4. Nah, kita tuliskan di sini himpunannya seperti 1, 2, 3, 4 dan B-nya 4, 5, 6, 7. Yang di luarnya 8 dan 9. Selain A, berarti selain himpunan A di sini, berarti ini angkutannya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi selain yang di dalam lingkaran merah ini, itu berarti A komplement. Kemudian kalau B komplement berarti selain yang di ini, jadi di dalam lingkaran biru itu B, yang B komplement di luarnya lingkaran biru itu hijau ini, yaitu 1, 2, 3, 8, 9. Kemudian kalau dikurangi, A dikurangi B, berarti ini A ini dikurangi dengan B ini, berarti sisanya kan ini, ya berarti sisanya ini yang ditulis 1, 2, 3. Jadi himpunan yang merah ini kita kurangi dengan yang hijau, hasilnya kan ini, sisanya ini saja, 1, 2, 3. Sekarang kalau yang B, B itu ini yang di lingkaran hijau, kita kurangi dengan yang merah. Berarti ya tinggal 5, 6, 7, yang ini saja. Itu kalau dikurangi. Berikutnya, nah sekarang ini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini A itu ada di dalamnya himpunan B. Jadi himpunan A ini ada di dalamnya himpunan B. Nah, ini yang dimaksud dengan A itu himpunan bagian dari B. Nah, kalau selain A, jadi A komplement, selain A di sini berarti ya di luarnya A ini, di luar himpunan yang merah ini berarti 4, 5, 6, 7, 9. Nah, ini 8. Nah, ini ada 8-nya. Kemudian kalau B komplement, jadi selain yang di B di sini, berarti kan yang di luarnya di sini 7, 8, dan 9. Kalau dikurangi, A ini kita kurangi dengan B. Nah, A itu masuk di dalam B, berarti ya himpunan kosong. A-nya ini kita kurangi dengan B, ya habis, jadi himpunan kosong. Kalau himpunan B, kita kurangi dengan A, masih ada sisa ini, 4, 5, 6. Nah, berikutnya sekarang di sini S-nya tetap, kemudian A-nya sama dengan B. 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Maka A komplement berarti ya di luarnya A ini. Berarti ini. Kemudian kalau B komplement ya sama di luarnya B ya ini. Kalau dikurangi selisihnya jadi A selisih B, jadi A dikurangi B, himpunan kosong karena tetap ini. A ini dikurangi ini ya himpunan kosong. B juga sama. Ini dikurangi ini lagi ya himpunan kosong. Sekarang selisih. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 siswa gemar fisika, 10 orang gemar pelajaran matematika dan fisika. Gambarlah diagram Venn. Nah, kita tuliskan diagram Venn-nya seperti ini. Kita gambarkan diagram Venn. Nah, di sini yang gemar fisika dan matematika ada 10 kita tuliskan di sini. Ini gemar matematika, juga gemar fisika. Nah, 30 orang gemar matematika di sini sudah 10, berarti di sini 20. Jadi kalau dijumlahkan 30.
Untuk yang fisika 25, di sini 10 berarti yang di luarnya ada 15. Kemudian berapa orang yang gemar matematika? Nah, perhatikan di sini, kalau yang gemar matematika itu ini kan, 30. Kalau gemar matematika saja, berarti 20 ini. Kalau yang gemar fisika saja, 15. Kalau fisika itu 25. Kalau fisika saja berarti 10 itu tidak ikut. Hanya 15. Jadi kalau di sini ada hanya senang matematika saja, ya jawabannya 20. Kalau yang hanya senang fisika saja, 15. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Kita jumlahkan 20 ditambah 10 ditambah 15. Jadi bisa kita tuliskan di sini. 20 tambah 10 tambah 15 berarti 40. 30 tambah 15 berarti 45. Yang gemar fisika saja 15. Yang gemar matematika saja 20. Nah, untuk himpunan 2 sampai di sini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.